Hai guys, welcome back to my channel. Teman-teman pasti udah gak asing kan sama kata sapaan barusan. Biasanya ditambahin sama kalimat, don't forget to give it a thumbs up, comment, share, dan subscribe. Itu juga pasti udah familiar banget. Bener, sapaan dan kata-kata sebagaimana yang telah disebutkan itu sangat berkaitan erat dengan YouTuber. Di Indonesia telah banyak YouTuber terkemuka yang meraih subscriber hingga jutaan. Misalnya, Baim Paula, Atta Halilintar, Ricis Official, dan Rans Entertainment. Menurut data yang dipublikasikan oleh Katadata melalui databox.katadata.co.id, YouTube menjadi platform media sosial dengan pengguna terbanyak di Indonesia. Bahkan, jumlah penggunanya pun selalu meningkat setiap tahun. Yang menarik perhatian, semakin banyak pula orang yang pengen jadi YouTuber. Lalu, apa sih alasan yang mendasari tingginya minat terhadap pekerjaan sebagai YouTuber ini? Ada 3 alasan kuat mengapa semakin banyak orang yang ingin menjadi YouTuber. Pertama, karena ketika menjadi seorang YouTuber, maka mereka tidak harus menaati waktu kerja yang ketat. Dalam artian, pekerjaan tersebut bisa dilakukan kapan saja tanpa terikat waktu kerja, sehingga bisa dikerjakan dengan santai. Kedua, pengunggahan konten di YouTube dapat menjangkau audiens yang lebih luas, sehingga konten yang dipublikasikan memiliki peluang besar untuk memberikan feedback positif kepada YouTuber yang bersangkutan. Alasan ketiga, yakini YouTube bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan. Bahkan, bukan tidak mungkin seseorang bisa memperoleh ratusan juta per bulannya melalui YouTube yang notabene pekerjaannya bisa dilakukan dengan santai. Hal ini menjadi aspek pendorong yang sangat kuat mengapa banyak sekali orang yang berminat untuk menjadi YouTuber. Lalu, dari mana sih penghasilan YouTuber itu bisa diperoleh? Pada umumnya, seorang YouTuber bisa mendapatkan penghasilan melalui 3 komponen utama, yakni iklan, produk yang dijualnya, dan sponsor. Jadi, seorang YouTuber bisa memperoleh penghasilan yang jumlahnya bisa mencapai nominal yang besar di setiap bulannya. Kemudian, apakah penghasilan YouTuber ini dikenai pajak penghasilan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk simak terlebih dahulu pengertian dari penghasilan. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Penghasilan, penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Merujuk pada pengertian penghasilan sebagaimana yang dijelaskan pada Undang-Undang Pajak Penghasilan, maka dapat disimpulkan apabila pada setiap penghasilan terdapat potensi pajak, termasuk juga penghasilan YouTuber. Lalu, bagaimana kewajiban perpajak YouTuber? Penjelasannya secara lengkap akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Seorang YouTuber memiliki 4 kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan. Pertama, pendaftaran NPWP. Kedua, perhitungan pajak. Ketiga, pembayaran dan penyetoran pajak. Yang keempat, pelaporan SPT. Kewajiban perpajakan YouTuber yang pertama adalah pendaftaran NPWP. Dasar hukum yang mendasari wajibnya pendaftaran NPWP adalah Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPH, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 PMK.03/2017 dan Peraturan DJP Nomor Per 04/PJ/2020. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang KUP diatur bahwa seluruh wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan persyaratan objektif wajib mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP ke kantor KKP atau KP2KP yang lokasi kerjanya berada di wilayah domisili wajib pajak yang bersangkutan. Lalu, apa itu NPWP? Merujuk pada pasal 1 angka 6 Undang-Undang KUP, NPWP merupakan bukti identitas wajib pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, YouTuber termasuk ke dalam subjek pajak orang pribadi, yang mana terdapat syarat objektif dan syarat subjektif supaya seorang YouTuber dapat dikategorikan sebagai wajib pajak. Mengenai syarat subjektif dan syarat objektif tersebut telah diatur secara lengkap dalam UU KUP sebagaimana yang telah ditampilkan di atas.
Kemudian, bagaimana apabila terdapat seorang YouTuber wanita yang sudah menikah? Apabila digabung dengan suaminya, maka NPWP yang digunakan adalah NPWP milik suaminya. Akan tetapi, bila mana terdapat kondisi lain sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, maka wajib pajak wanita yang sudah kawin tersebut harus mendaftarkan dirinya sendiri untuk mendapatkan NPWP melalui KKP wilayah setempat. Lalu, untuk YouTuber yang belum dewasa, ditandai dengan usianya yang masih berada di bawah 18 tahun atau belum pernah menikah, maka tidak bisa mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP. Apabila diperlukan, maka NPWP yang digunakan adalah milik orang tuanya. Dalam keadaan lain, misalnya terdapat seorang YouTuber yang ternyata tidak memenuhi syarat subjektif dan atau syarat objektif, maka YouTuber yang bersangkutan tersebut tetap bisa memilih untuk mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP meskipun belum berstatus sebagai wajib pajak. Dengan persyaratan harus memperhatikan ketentuan sebelumnya mengenai NPWP wanita yang sudah kawin dan NPWP untuk anak yang masih berada di bawah umur. Adapun cara pendaftaran NPWP dapat dilakukan melalui 3 metode. Yang pertama, registrasi secara online melalui website resmi DJP yang bisa diakses melalui erek.pajak.go.id. Yang kedua, bisa dilakukan secara offline dengan cara mendatangi kantor KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya berada di tempat tinggal wajib pajak yang bersangkutan. Yang ketiga, bisa pula dengan mengisi formulir, kemudian melampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, setelah itu mengirimkannya melalui jasa ekspedisi ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya berada di domisili wajib pajak yang bersangkutan. Untuk YouTuber yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan persyaratan objektif, maka wajib mendaftarkan NPWP. Batas waktu pendaftaran NPWP adalah 1 bulan setelah pekerjaan bebas dilaksanakan. Apabila ternyata setelah 1 bulan, yang mana merupakan jangka waktu paling lama untuk mendaftarkan NPWP tersebut telah lewat dan yang bersangkutan tidak mendaftarkan NPWP, maka DJP melalui kantor KPP atau KP2KP akan menerbitkan NPWP secara jabatan. Kewajiban perpajakan YouTuber yang kedua adalah menghitung pajak. Mengingat apabila Indonesia menganut self-assessment system, maka wajib pajak harus mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Sebelum bahas mengenai perhitungan pajak YouTuber, perlu diketahui dahulu manakala YouTuber termasuk ke dalam pekerja bebas, yaitu pekerja seni. Untuk menghitung pajak penghasilan YouTuber dapat digunakan NPPN atau norma perhitungan penghasilan neto, dengan syarat peredaran bruto YouTuber yang bersangkutan kurang dari 4,8 miliar dalam setahun dan tidak melakukan pencatatan. Selanjutnya mengenai layar perhitungan pajak YouTuber didasarkan pada peraturan Dirjen Pajak, yaitu Perstrip 17/PJ/2015. Adapun norma untuk pekerja seni adalah sebesar 50%. Rumus perhitungan pajak terutangnya adalah penghasilan bruto dikali 50% dikurangi PTKP, kemudian dikalikan dengan tarif pajak pasal 17. Nah, berdasarkan rumus tersebut, maka dijumpai 4 komponen penting, yaitu penghasilan bruto, norma perhitungan pajak, PTKP, dan tarif pajak sendiri. Mengenai PTKP atau penghasilan tidak kena pajak untuk orang pribadi adalah 54 juta rupiah. Apabila wajib pajak yang bersangkutan menikah, maka PTKP bertambah 4,5 juta rupiah. Kemudian, untuk penghasilan istri yang digabung dengan suami, maka besarnya PTKP adalah 54 juta rupiah. Selanjutnya, untuk setiap tanggungan anggota keluarga, PTKP-nya adalah 4,5 juta rupiah. Untuk tarif PPh dalam pasal 17 UU PH menggunakan tarif progresif. Besaran tarifnya sebagaimana yang telah ditampilkan.
Sedangkan untuk YouTuber yang mempunyai penghasilan bruto lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun, maka wajib melakukan pembukuan sesuai dengan yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang KUP. Rumus perhitungannya pun berbeda dari yang sebelumnya, yakni melalui pengurangan penghasilan neto dikurangi PTKP lalu dikalikan dengan tarif pajak. Kewajiban perpajakan YouTuber yang ketiga adalah melakukan pembayaran dan penyetoran pajak. Jatuh tempo pembayaran pajak penghasilan adalah tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Metode pembayaran dan penyetoran pajak ke kas negara dapat dilakukan melalui 4 metode, yakni melalui teller bank, ATM, internet atau mobile banking, maupun EDC. Yang tidak kalah pentingnya adalah kode billing. Kode billing ini harus dipunyai oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak ke kas negara, yang mana kode billing sendiri adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing di JP. Terdapat 5 cara yang bisa digunakan untuk memperoleh kode billing. Yang pertama, dengan mendatangi kantor KPP untuk meminta kode billing secara langsung. Kedua, menggunakan internet banking atau mobile banking. Yang ketiga, dengan mengakses laman web resmi milik DJP melalui teller bank, ataupun juga bisa dengan menghubungi Kring Pajak pada nomor 1500-200. Tata cara pembayaran pajak YouTuber antara lain, yang pertama, wajib pajak harus memperoleh kode billing. Yang kedua, melakukan pembayaran dan penyetoran pajak. Dan yang ketiga, mendapatkan bukti penerimaan negara atau BPN. Kewajiban perpajakan YouTuber yang keempat adalah melaporkan SPT, yang mana setiap YouTuber yang mempunyai NPWP wajib melaporkan SPT. Dalam hal ini, SPT yang digunakan yaitu SPT 1770. Sekarang, lapor SPT dilakukan secara online melalui e-filing. Pajak merupakan sumber penerimaan utama APBN, yang mana pendapatan dari pajak ini akan digunakan untuk mendanai berbagai program krusial negara, misalnya pembangunan infrastruktur, perbaikan fasilitas umum, pembangunan sumber daya manusia, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, yuk patuh dalam membayar pajak untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Pajak bukan beban, tetapi kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh warga negara, khususnya wajib pajak. Nantinya, pajak itu juga akan memberikan feedback kembali kepada seluruh masyarakat Indonesia, tetapi secara tidak langsung. Pajak merupakan bentuk kecintaan warga negara kepada negerinya. Dengan taat membayar pajak, maka pembangunan bisa dilakukan secara lancar. Jurang ketimpangan pun bisa ditipiskan. Yuk bayar pajak secara tertib,